Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kali ini bersama Kak Mahdi, kita akan bahas soal penalaran matematika UTBK SNBT. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Mobil listrik tipe terbaru Voltara memiliki kapasitas baterai penuh sebesar 60 kWh. Jadi kWh itu adalah kilowatt hour ya, atau kilowatt jam. Sama dengan 60.000 watt jam. Efisiensi penggunaan energi mobil ini sangat bergantung pada kecepatan rata-rata saat dikendarai. Grafik di bawah menunjukkan hubungan antara kecepatan rata-rata V dalam kilometer per jam dengan konsumsi energi E dalam watt jam per kilometer. Diketahui fungsi pendekatan kurva tersebut adalah EV sama dengan 0,04 V kuadrat minus 4,8 V plus 244. Semakin tinggi nilai E, semakin boros energi yang digunakan mobil. Jadi di sini terlihat bahwa untuk sumbu horizontalnya itu adalah kecepatan dalam kilometer per jam, sedangkan sumbu vertikalnya atau sumbu Y-nya adalah konsumsi energinya dalam satuan watt jam per kilometer, gitu ya. Oke. Di sini soalnya adalah seorang penguji kendaraan mengemudikan mobil tepat pada kecepatan yang paling efisien. Ya, dalam kurung konsumsi energi minimum. Jadi artinya yang paling efisien itu adalah ketika konsumsi energinya minimum. Kemudian ia memutuskan untuk meningkatkan kecepatan sebesar 50% dari kecepatan awal tersebut. Berapa persen kenaikan konsumsi energi dalam satuan watt jam per kilometer yang terjadi akibat perubahan kecepatan ini. Jadi kalau kita lihat grafiknya, itu adalah ketika konsumsi energinya ini adalah minimum. Di sini, ini kan grafik fungsi kuadrat ya. Minimumnya tuh di sini. Yaitu kecepatannya adalah 60 km per jam. Dengan konsumsi energinya adalah 100 watt jam per kilometer. Ini berarti kecepatan awalnya 60 km per jam ya. Jadi kita tuliskan di sini kecepatan awalnya ya, kita tulis saja V0 itu adalah 60 km per jam. Dengan konsumsi energinya ya, itu adalah 100 watt jam per kilometer. Gitu ya. Oke. Kemudian di sini kalimatnya adalah kemudian ia memutuskan untuk meningkatkan kecepatannya sebesar 50%. Jadi untuk meningkatkan kecepatan sebesar 50%, berarti 50% kita kalikan 60 km per jam. Kita tahu bahwa 50% itu sama aja setengah kan ya? Sama aja setengah. Berarti setengah kali 60 itu 30 km per jam. Berarti kecepatan sekarang ya, V berikutnya ya, berarti tinggal ditambahkan 60 ditambah 30 yaitu 90 km per jam, gitu ya. Mungkin biar lebih familiar aja, simbolnya kita tuliskan aja gini ya. Ini V1, energi yang dibutuhkan E1. Berarti kalau V2 kecepatan ketika 90 km per jam. Nah, ini kita cari dulu energi yang keduanya. Gitu. Oke. Nah, karena persamaan konsumsi energi EV ya,
di sini kita lihat lagi adalah fungsi pendekatan kurvanya itu adalah EV sama dengan 0,04 V kuadrat minus 4,8 V plus 244. Jadi tinggal kita masukkan saja kecepatannya kan. Ini saya tuliskan dulu. Plus 244. Jadi energi ketika kecepatannya 90 km per jam. Cara ngitungnya ini 0,04 kan berarti 4/100 karena dua angka di belakang koma. Kemudian ini 90 dikuadratkan minus 4,8 itu 48/10 dikalikan V-nya 90 ditambah 244 gitu ya. Jadi di sini 4/100 dikalikan 8100 dikurangi, ini kita coret nolnya. Oke. 48 kali 9 itu 432 plus 244. Ini nolnya 2 juga kita bisa coret. Berarti 4 kali 81 itu adalah 324 dikurang 432 ditambah 244. Ini akan kita dapatkan 136 karena satuannya adalah watt jam per kilometer. Berarti ini adalah energi yang keduanya, yaitu 136 watt jam per kilometer. Karena di sini yang ditanya adalah berapa persen kenaikan konsumsi energinya. Nah, dari 100 ke 136 itu naik ya 36 kan kenaikannya. Ya, naik 36 watt jam per kilometer. Berarti kalau kita cari persentasenya, berarti yang kenaikannya itu 36 watt jam per kilometer gitu, dibandingkan dengan kecepatan awal, bukan kecepatan ya, konsumsi energi awalnya yaitu 100 watt jam per kilometer, baru ini dikalikan dengan 100%. Ya, tentu satuannya sudah bisa kita coret. Juga nolnya 2 ini bisa kita coret di sini. Jadi kenaikan ya, persentase kenaikan konsumsi energinya adalah 36%. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita bahas soal yang kedua. Ini mesti soal yang berhubungan dengan soal yang pertama tadi ya. Saya bacakan lagi. Mobil listrik tipe terbaru Voltara memiliki kapasitas baterai penuh sebesar 60 kWh atau 60.000 Wh ya, watt jam. Efisiensi penggunaan energi mobil ini sangat bergantung pada kecepatan rata-rata saat dikendarai. Grafik di bawah menunjukkan hubungan antara kecepatan rata-rata V dalam kilometer per jam dengan konsumsi energi E dalam watt jam per kilometer. Diketahui fungsi pendekatan kurva tersebut adalah EV sama dengan 0,04 V kuadrat minus 4,8 V plus 244. Semakin tinggi nilai E, semakin boros energi yang digunakan mobil. Oke, ini masih grafiknya ya, seperti soal nomor 1 tadi. Sekarang pertanyaan nomor 2 di sini adalah Pak Andi ingin berpergian ya sejauh 240 km. Baterai mobil terisi penuh yaitu 60 kWh atau 60.000 watt jam. Jika ia memacu kendaraan konstan 100 km per jam, apa yang akan terjadi? Oke. Jadi kita harus cari dulu konsumsi energi, tentunya dalam satuan watt jam per kilometer gitu ya. Jadi kita tuliskan berarti
E-nya gitu. Nah, karena di sini adalah kita butuh watt jam per kilometer, berdasarkan dari apa? Dari grafik. Di sini kecepatannya adalah 100 km per jam. Jadi kita cari konsumsi energi saat kecepatannya 100 km per jam. Nah, kalau dari grafik tentunya kita kurang bisa tepat gitu di mana gitu letaknya, karena tidak pas di ukurannya. Jadi caranya kita substitusi saja ke persamaan pendekatan kurva konsumsi energinya ya. Oke. Jadi di sini kita masukkan saja ke persamaan EV sama dengan 0,04 V kuadrat minus 4,8 V ditambah 244. Itu persamaan fungsinya. Jadi ketika V-nya itu adalah 100 km per jam, berarti E100 gitu, sama dengan 0,04 itu berarti 4/100 dikali, ini langsung saja ya, kan ini V kuadrat, sedangkan V-nya 100 kalau dikuadratkan berarti 10.000. Oke. Ini 10.000, ini perkalian. Minus 4,8 itu 48/10 dikalikan V-nya itu 100 ditambah 244. Ini tinggal kita hitung, coret nolnya, berarti di sini 400 dikurang, ini dicoret, jadinya 480 plus 244. Gitu ya. Berarti akan kita dapatkan, ini kan 400 kurang 480 minus 80, berarti 240 dikurangi minus 80 adalah 164. Satuannya watt jam per kilometer. Ini artinya pada kecepatan 100 km per jam, setiap 1 km dibutuhkan 164 watt jam gitu ya. Nah, karena di sini Pak Andi menempuhnya sejauh 240 km, berarti konsumsi energi yang kita perlukan ya, yaitu berapa watt jam gitu ya. Tadi di sini kan 164 watt jam per kilometer. Jadi energi totalnya itu adalah 240 km dikali 164 watt jam per kilometer. Gitu ya. Ini akan kita coret dulu satuan kilometernya. Berarti 240 dikalikan 164. Ini kita dapatkan 39.360 watt jam. Itu energi totalnya. Sedangkan baterai penuhnya itu adalah 60 kWh, itu sama aja 60.000 WH atau watt jam. Itu baterai penuhnya. Karena sudah terpakai 39.360 untuk menempuh jarak 240 km ini, berarti sisa energi dalam baterai itu berarti 60.000 dikurang 39.360. Ini satuannya WH. Berarti kalau kita kurangi adalah 20.640 watt jam. Itu sisa energi dalam baterai. Oke. Nah, berarti pertanyaannya kan apa yang akan terjadi? Akan terjadi berarti mobilnya sampai dengan aman dong. Karena masih ada sisa energinya. Nah, sisa energinya berapa persen? Karena konsumsi kapasitas baterainya itu 60.000 watt, sedangkan sisanya 20.640 watt jam,
Berarti kalau persentase sisa energinya gitu, persentase sisa energinya itu berarti 20.640 per 60.000 itu sekali 100%. Nah, sebenarnya ini nggak perlu kita hitung secara detail gitu. Kenapa? Karena kalau di sini terlihat 20.000 lebih kan, 20.000 lebih per 60.000. Kalau 20.000 saja, misalnya 20.000, sisanya per 60.000 itu kan sepertiganya kan dari 100%. Atau kalau saya tuliskan ya, kalau sepertiga dari 100% gitu, itu kan 33/3%. Itu kalau 20.000, apalagi ini sisanya 20.000 lebih. Berarti sudah bisa dipastikan lebih dari 30%. Jadi jawabannya adalah mobil sampai aman dengan sisa baterai lebih dari 30%. Jawabannya yang E. Bagaimana? Sudah mulai paham kan? Kira-kira bahas apa lagi ya? Kalian boleh tuliskan komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih